suami yang soleh itu, kategori istri yang soleh itu ayyuma imro'atun, ayyuma imro'atin, yang mana saja istri perempuan sholat waktaha, sholat selalu tepat pada waktunya. Kudu di meja diperintah oleh suami. Dari mulai suami nanya udah sholat, bu udah. Anu lagi sebelum ada bisa pergi sholat bisa. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Bahkan seorang sahabat bertanya, ayu amal afdalu as-sholatu ala sholat tepat pada waktu. Yang kedua, wasomat sahroha, puasa pada bulannya. Yang ketiga, wahafatot farzah, dia selalu menjaga kehormatannya, kemaluannya. Wa atoat jojatah, jauh jahat dan selalu bertaat patuh kepada suaminya. Itu kategori istri yang soleh. Faqila laha yaumal qiyamah, maka nanti di hari kiamat dia akan diseru, udkhuli al jannata bi aibabin syik, silakan masuk ke surga dari pintu mana yang kau sukai. Terus tegur jadi bupati saudara. Seorang istri hayang bukakan pintu surga gampang saudara. Tinggal yang pertama sholat tepat waktu, puasa, ya, jaga kehormatan diri keluarga. Yang keempat, taat kepada suami. Ya sudah membantu itu suami yang soleh, lain suami yang salah. Apa dalam hadis itu? Yang pertama di antara ciri kebahagiaan hidup seseorang itu tatkala kita mendapatkan istri yang soleh. Yang kedua, wa auladuhu abror, mempunyai anak-anak yang baik. Ya. Kita mempunyai anak-anak yang soleh, yang baik budi pekertinya, taat kepada Allah, berbuat kepada orang tuanya, kepada yang atas dia menghormati, yang bawah menghargai. Kita punya anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, solehah. Itu suatu kebahagiaan yang tidak bisa ditukar dengan harga dunia apapun. Bukan sekarang kan banyak ketimpangan, harta berlimpah ruah. Nah, tapi kita tidak bisa menjaga keharmonisan rumah. Nah, rumah hanya sebatas sebagai terminal umum, Pak. Suami datang, istri pergi, suami pergi, istri datang, anak hanya diurus dengan pembantu. Dia tak pernah ada audiensi, gitu. Saling tukar pikiran. Walaupun diberi kemudahan dalam rezeki, harta berlimpah, tapi kebahagiaan itu tidak ada. Hanya kebahagiaan. Dan anak teh cukup dibayar karena anak teh budak kan, budak kenal singkatan budak teh bena biaya anak dari sejak dilahirkan tapi kan dikawinkan baik tadi makan biaya gitu. Kedua anak urusan. Nah, anak kita bukan anak kucing culeos weh, harus diurus. Dekna didikanan. Kita tidak cukup hanya memberikan kebutuhan jasmani, tapi juga kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan rohani teh pertama adalah iman, yang kedua ilmu.
naon arahkeun anak itu harus dibimbing gitu. Jangan sampai karena kita ini sudah memberikan uang jajan untuk kebutuhan sehari-hari bebas, anak tidak pernah dipantau pula. Tahu-tahu anak itu sudah dapat telepon dari polisi. Ini nomor bapaknya anak ya. Ada apa? Saya dari kantor polisi. Oh, ada apa? Saya buat. Ternyata nanti dulu Pak, Bapak jangan langsung overacting. Ya anak saya kenapa ditangkap Pak? Ada apa kesalahannya? Bukan, anak Bapak ini lulus. Daftar polisi, ya gitu kan. Karena merasa tenguruskan sih. Nah terakhirnya kawin itu sabab anak min hakil walad ala walidihi, dari sebagian haknya seorang anak yang wajib dipinta dituntut dari orang tuanya. Yang pertama ayyusina ismahu, anak itu harus diberi nama yang baik. Sebelum anak kita lahir, kita ini sudah punya ancang-ancang rencana kira-kira kalau anak laki-laki namanya apa, kalau anak perempuan apa. Sebab al-ismu huwa ad-du'a, nama itu menjadi doa. Kalau doa anak kita ini mengandung makna yang baik, itu menjadi doa sebutannya. Namanya siapa? Siti Soleha. Mudah-mudahan dia ada Soleha. Dia namanya saha? Soleh. Gitu. Nah, antara sholat ke soleh, Oleh mengaran anak kumaha tren, kumaha keur naon keur viral. Oh, da anak lagi cobain Al-Qur'an ayat lagi naon. Waduh, asap jahannam. Kalau kita belum paham, tidak tahu pasalu akhlak dzikri in kuntum lata, tanya sama orang yang tahu, kepada ustaz ya, kepada sesepuh, kira-kira anak saya ini namanya harus siapa kan itu. Biasa kan aikolat mau nanya lahirnya malam naon jam sabaraha gitu, tak itu. Yang penting namanya baik. Yang utang itu nggak nama goreng ya ulah. Yang kedua wa ayu addibahu. Nah, diberi pendidikan adab, tata krama sopan santun. Caranya bagaimana? Di Al-Qur'an wal yashalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di apa khaufu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Tip yang paling top gitu ya, cara mendidik anak ya, itu dalam surat An-Nisa ayat 9. Pertama, kita harus mempunyai rasa khawatir. Andaikan kita meninggalkan turunan-turunan yang lemah, sing aya rasa kekhawatiran dalam anak kita. Kalau anak kita ini belum sukses, belum jadi orang, kita sudah meninggal, anak kita ini nanti jadi apa? Jangan sampai kita meninggalkan turunan yang lemah. Yang lemah sini bukan hanya lemah ekonomi, lemah pendidikan awal Pak, tapi lemah di sini kalau dalam tafsir Jalalain itu namanya dhaful akidah, lemah keyakinan. Jangan sampai dikatakan oleh dulu Sumbang, anak-anak ini sudah bernyit, gitu ya. Ditanya mau kena, tanya nyoat ya, noni ngaran mau kena sendiri. Kan ironis, kalau sama anak kita ditanya tentang mau kena, saya mau kena, antara sholat sih. Naon saya sarung itu apa?
Pasti tanya, kalau sholat kamu menghadap kemana? Nggak tahu. Nah ini kekhawatiran ini harus ada. Yang kedua, falyattaqullah. Modal utama untuk kita mendidik anak itu, kitanya dulu harus bertakwa kepada Allah. Baru wal yaqulu qawlan sadida. Cara menyampaikan didikan kita pada anak, pakailah bahasa yang sopan, yang santun. Qawlan sadida, yang ramah tamah. Ulah rek digoblok-goblok walaupun jadi duit. Oh, eta mah da cenah perkataan wali tai pedut. Memang itulah permainan Allah, wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah itu gampang Pak untuk menghinakan seseorang yang mulia dan memuliakan orang yang hina. Bukan dianya ini perkataan wali jadi gitu, gara-gara dihina gitu jadilah jadi viral ya. Jadi viral. Masing-masing nyeun tiktokan. Yang tiktokan nyuhun naon. Nyeun yakua goblok. Aduh, Masya Allah. Walaupun kita perintahnya mau sholat Pak. Anak goblok. Anak goblok. Aing mah anak nu gobloknya saha? Sia gitu Bapak, anak begitu. Induna, anak monyet. Atau anak nanti cerdas, deui mah sakur anakna. Nu monyet mah saha? Induna. Walaupun kita ini nyuruh yang baik-baik tapi dengan kata-kata yang kasar, kira jadi baik enggak, Pak? Enggak. Ya jangankan kepada anak yang punya akal, punya rasa. Binatang saja kalau dilatih dengan kekasaran, nah akan lembut. Tidak. Betul. Binatang tidak punya akal, tapi perasaan itu oleh Allah diberikan. Kita mah kalah dengan orang-orang non-muslim. Ada seseorang yang tekun merawat anak singa dari kecil ya, sampai besar karena dilarang merawat binatang-binatang Bu, akhirnya dilepaskan ya, ke mana? Ke kebun binatang. Itu sudah berbulan-bulan baru ketemu daerah sama ayamnya. Padahal lamun dikerkep oge kalah diletakkan ku singa. Berarti singa tahu cara terima kasih. Apalagi anak kita. Kalau anak kita dari sejak kecil dikasih dalam mendidiknya, jangan salah Pak. Tatkala kita sudah lemah, sudah tidak punya daya upaya, anak kita yang akan mengeksploitasi kita. Ini hati-hati. Jadi di antara ciri kebahagiaan seorang yang pertama tadi apa? Kembali lagi antakuna zojatu solihata. Yang kedua wa awladuhu amro. Yang ketiga wa khulatuhu solihin. Teman-temannya adalah orang-orang yang soleh. Teman bergaulnya ukhlaqa itu teman yang bergaul, komunitasnya adalah orang-orang yang soleh. Ya, kita bisa memilih dan memilah mana kira-kira komunitas yang memang membawa kita ke jalan Allah. Akhirnya makan tekau ya Pak, punya motor PCE, komunitas PCE, punya Vespa, komunitas Vespa, punya Beat, komunitas Beat.
punya komunitas, silahkan. Kita punya WA grup, seberapa puluh sudah mereka liar ya komputer mereka hangit, HP lalu bating naon WA grup, ngarang WA grup atau satu kali ngirim foto itu seberapa puluh ya, aduh, diganti ku 6 giga, anger kene tekuatan dalam panitia tekuatan alin HP na duitna. Silakan kita mau bergabung dengan komunitas apa, tapi kalau kita ingin mendapat kebahagiaan, cari komunitas yang solid. Yang keempat, warizquhu min baladi. Rizki yang kita dapat adalah dari kampung kita sendiri. Jadi walaupun kita sekarang sudah tidak kerja di pabrik, ya, sudah resign, sampai saya sudah off lah gitu. Itu tidak menunjukkan kita ini akan mendapatkan kebahagiaan, Pak. Karena kebahagiaan itu bukan diukur dengan materi. Yang penting kita ini mendapatkan rezeki, tapi kita tidak berpisah dari orang yang kita sayangi, keluarga. Makan gak makan, cari udah kumpul. Kalau makan kumpul, ayo tadi cari mah. Ya, makan gak makan kumpul walaupun seadanya. Nah, itu salah satu kebahagiaan seorang. Nah, dan yang terakhir wa ayukhlaqahu qudratut taat. Diberi kita ini keinginan hampang bahasa Sunda untuk melaksanakan taat. Rek salat gampang, mau ngaji tinggal mangkat gitu. Diberi keinginan untuk melaksanakan taat, resep karena melaksanakan amal keahlian. Itu salah satu unsur kebahagiaan seseorang. Mudah-mudahan yang 5 ini dapat kita rasakan dalam kehidupan kita. Karena apalagi yang kita cari, Pak, berapa? Ya. Usia semakin bertambah, umur semakin berkurang, Pak. Ya. Ai umur ngukur kujur, ajal ngajengkalan awak. Ajal manungguan, Pak, diharap. Umur manuturkeun ayeuna teh geus akhir tahun. Tinggal beberapa hari lagi kita akan menginjak tahun yang baru. Di saat kita ini di akhir tahun, apa yang harus kita lakukan? Introspeksi diri. Bagaimana cara mengintrospeksi diri? Kembali kepada Al-Quran. Cik Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat. Apa yang sudah kita lakukan selama tahun 2024 untuk bekal nanti di akhirat? Al-Quran mah kadinya, Pak. Kenapa hari akhirat disebut hari esok? Wal tandur nafsum ma qaddamat ligon. Hari-hari esoknya setelah hari ini hari esok. Gak ada lagi penyelanya gitu. Hari kemarin ya hari kemarin, hari esok isukan bahasa Rawang mah isukan hari esok teh isukna deui lusa pagetonya pageto. Nah, Allah membandingkan Allah menamakan hari akhirat itu ada hari esok, Pak. Hari yang akan kita jelang. Kenapa disebut hari esok? Karena dunia itu tidak ada apa-apanya di pandangan Allah. Dunia itu hanya waktu yang sedikit. Wamal hayatud dunya illa mataul qalil. Dunia itu hanya kenikmatan yang sesaat. Dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, apakah mau digantikan bekal kita untuk dunia sampai merupakan akhirat? Secara logika, kalau kita ini bepergian
antara berhari-hari dan berminggu-minggu, mana bekal yang lebih banyak? Pasti yang berminggu-minggu. Sedangkan ke akhirat tidak ada hari, tidak ada minggu, Pak. Karena tidak terhitung dengan zaman selamanya. Di Al-Quran kayak kholidina. Masa bekal kita hanya sedikit? Justru itu yang harus menjadi introspeksi diri kita. Kurang tengges boga naon ke akhirat. Sementara sudah kita banyak dengar dungdeng di dia pengeras suara menyatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Belah kalar gitu. Belah kidul gitu. Geus pasti we nu ngumumkeun make innalillahi pasti ngumumkeun naon. Nu maot Pak, mau goror. Terasa hari Jumat kemarin, hari Sabtu kemarin di kampung saya saja di Kaum nu maot aya tiluan. Eta meni dungdeng nguburkeun di dieu, lumpat ka dieu, ngomong keur waktu berkopi mah. Masya Allah. Itu kan jadi pelajaran untuk kita. Sekarang kita menghadiahi orang lain, menyolati orang lain, mengkapani, memandikan, mengubur, bahkan mentalkini. Ya. Tidak mustahil esok atau lusa urang tah bakal gitu teh. Ya. Nah ini supaya menjadi bahan pelajaran untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang yang diberi oleh Allah kemudahan ya, untuk melaksanakan ketaatan. Sabab itu salah satu daripada faktor kebahagiaan.